hubungannya dengan sosok Widya ini, Bang? Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia, apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Oke. Nah, mungkin kan kita mau bertanya-tanya gitu ya, Bang, apakah dia maksudnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Menurut Abang sendiri, dari keterangannya yang sangat meyakinkan ini, banyak betulnya nggak nih, Bang, menurut Abang? Menurut radar Abang gitu. Dan kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri. Kemudian membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi tentang pengetahuannya dia itu. Tapi layak nggak dia ini diperiksa juga, Bang, dalam kasus ini? Layak, Bang. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia, karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, tapi tidak tahu siapa itu, kemana keberadaannya, apakah orang Indonesia, apakah orang luar negeri. Nah, katakanlah orang Indonesia tapi di luar negeri kan gitu. Kita juga kan tidak ada yang tahu gitu ya, Bang, apakah dia memberikan semua pengetahuannya nih kepada penyidik dan sebagainya. Kalau menurut Abang sendiri, apakah dia memberikan bukti dan sebagainya ke penyidik atau mungkin masih seperti apa nih, Bang? Kalau saya melihat dia itu ya hanya kata-kata dia aja. Karena dia tidak mungkin datang ke penyidik kan, tapi dia memberikan ulasan-ulasan dan disertai dengan video gitu. Oke. Pak, Bang, kemarin Ibtu Rudiana diperiksa nih di Propam, mungkin seperti apa, Kang, melihatnya? Kalau saya melihat Ibtu Rudiana diperiksa di Propam itu wajar-wajar saja. Saya dengar ada 15 pertanyaan. Karena sekarang orang itu mengaku tidak melakukan yang dilakukan orang itu ya. Pertanyaannya adalah 8 tahun lalu kok mengaku mereka membunuh dan melakukan atau menerangkan berbagai perbuatannya. Kok tahun ini tiba-tiba semua mengaku tidak melakukan? Nah, jadi pertanyaannya, apakah polisinya benar-benar sesat, kemudian jaksa dan hakim dan penasihat hukumnya sesat, kemudian pengadilan tinggi sesat, kemudian Mahkamah Agung sesat? Karena ini banyak yang mengadili, tapi kan tidak semestinya mereka dipukuli. Yang dipukuli katakanlah misalnya kalau benar ya di kepolisian, tapi di hakim kan tidak dipukuli, pengadilan tinggi kan tidak dipukul, Mahkamah Agung kan tidak dipukul, tapi kok mereka semua dikatakan bersalah kan gitu. Bang, tapi mereka seyakin itu, sekuat itu untuk membela dirinya tidak bersalah sampai mengajukan ke PK gitu semuanya. Mungkin seperti apa tanggapannya, Bang, melihat ini? Kalau mereka mengatakan tidak bersalah, tidak semudah itu. Hakim akan bertanya, kamu 8 tahun lalu kok mengaku bersalah? Kok 8 tahun lalu kamu bisa menerangkan si A, si B, si C begini-begini gitu loh. Ada perbuatannya, terus membonceng siapa dan menendang apa kan gitu. Kok tahun ini semua mengaku beda kan gitu. Ya. Berarti dengan mereka mengajukan PK ini bisa dibilang gitu ya, Bang, artinya mereka juga membahayakan diri mereka sendiri ya, Bang, karena ya, memberikan jelas. kesaksian palsu. Kalau misalnya mereka mengaku tidak ikut bersalah tapi tahun lalu bersalah, itu memberikan keterangan palsu. Demikian juga saksi, karena 8 tahun lalu mengatakan menendang segala macam, terus memperkosa, membunuh dan sebagainya. Kok tahun ini bilang dia tidak bersalah? Ada apa? Itu namanya memberi keterangan palsu. Karena ketika temannya terdakwa 1, 2, 8 itu misalnya jadi saksi misalnya terhadap terdakwa 1, maka terdakwa 2 sampai terdakwa 8 itu saksi. Nah, ketika dia bersaksi berarti dia memberi keterangan palsu dong. Nah, gitu loh.
Demikian juga saksi yang dari luar. Oke. Bang, ini kan banyak yang bilang katanya kunci terbongkar kasus ini dari Pak Rudiana. Balik lagi ke Pak Rudiana ya. Cuman memang dari awal dia diam saja dan akhirnya diperiksa oleh Propam. Nah, tanggapannya Bang melihat ini seperti apa Bang pada akhirnya? Kalau itu Rudiana, wajar dia diam. Dia kan anggota Polri. Sebagai anggota Polri tentu sedikit lebih berbicara. Tapi jika diperlukan, dia akan memberi keterangan kepada Propam. Karena anak dia juga korban. Kemudian Pina juga. Maka oleh sebab itu kita turut berduka cita kepada Ibtu Rudiana dan mengatakan turut prihatin. Tapi kalau para pelaku ini mengatakan dia tidak melakukan, itu menjadi bahan pertanyaan gitu. Sebagai anggota Polri yang mungkin diam saja tapi akhirnya diperiksa juga, ini menurut Abang worth it nggak nih, untuk layak nggak Pak Rudiana diperiksa akhirnya di Propam atau seperti Kalau apa? menurut saya itu wajar diperiksa Propam karena semua mengatakan yang ke-8 itu tiba-tiba tidak bersalah. Demikian juga saksi-saksinya itu. Wajar dia diperiksa Propam karena perkataan yang 8 orang ini. Oke. Bang, ini kan kemarin Peggy Setiawan akhirnya mengikuti sidang perdana pra-peradilan ya. Mungkin menurut Abang sendiri sia-sia kah atau seperti apa Bang? Karena kan dia sendiri dengan sekuat itu ya mengaku tidak bersalah. Kalau menurut saya, Peggy Setiawan ya, dia mengatakan dia tidak bersalah. Dia melakukan pra-peradilan. Itu sudah benar. Benar enggak dia tidak ikut serta melakukan pembunuhan itu atau rekayasa polisi? Kalau Peggy Setiawan misalnya tidak melakukan pembunuhan itu, maka saya rasa dia akan bebas dari pra-peradilan. Yang kedua, bisa melaporkan juga ke Propam. Selain itu bisa juga melaporkannya ke Jenderal Mabes Polri itu, bintang 1 itu, Wasidik gitu. Artinya dengan dia menjalani pra-peradilan ini nggak sia-sia ya Bang? Itu akan memberikan titik terang. Iya, karena di pra-peradilan itu dia akan membuka seterang-terangnya dan kemudian saksinya akan diajukan. Siapakah saksinya? Karena ada katanya saksinya yang melihat dia sore hari. Nah, apakah saksinya itu bisa melihat sampai sore hari, sampai malam hari, sampai ketemu pagi, sampai ketemu malam lagi? Ya kalau ada orang bersaksi begitu, ya menurut saya sih dia akan bebas itu. Oke. Nah, Bang, ini kan banyak yang mau membela terpidana ya, mengaku korban salah tangkap, bahkan sampai Pak Oto juga mau membela. Tanggapannya melihat ini seperti apa? Kalau saya melihat, kalau misalnya dikatakan mereka datang ke Pak Oto, kemudian pertanyaan saya, 8 tahun lalu kamu ngomong apa? Kalau dia misalnya 8 tahun lalu mengatakan si A, si B adalah perannya membunuh, lalu sekarang dibilang, oh itu keterangan saya itu tidak benar, ya berarti dia memberikan keterangan palsu. Berarti mereka memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Bisa kena 7 tahun sampai 9 tahun gitu. Oke. Kalau Saka Tata gimana Bang, yang mengaku salah tangkap juga, yang pada akhirnya dibebaskan? Ya seperti itu. Kalau misalnya 8 tahun lalu dibilang mereka melakukan, berarti tahun ini siap-siap mereka dilaporkan memberi keterangan palsu. Oke. Jadi untuk Saka Tata sendiri ini, berhubung dia sudah bebas gitu ya, dia tetap bisa dikenakan pasal memberi keterangan palsu nggak Bang? Ya jelas, karena 8 tahun lalu dia ngomong apa berbeda dengan tahun ini. Jadi kalau 8 tahun lalu misalnya dia bilang si A begini, si B begini, si C seperti ini, mahir dia menjelaskannya. Tapi kemudian 8 tahun kemudian misalnya dia cabut, itu semuanya keterangan palsu gitu loh di dalam hukum itu. Jadi hati-hati memberi keterangan, karena memberi keterangan itu kepada hakim itu harus hati-hati, karena majelis hakim menanyakan apakah keterangannya atau bukan. Jadi dia tulis apapun di situ, itu pasti ditanya hakim apakah keterangannya seperti itu. Kalau keterangannya berbeda di situ, pasti majelis hakim juga berhak mencabut. Jadi keterangannya adalah apa yang diucapkan di hadapan majelis hakim. Walaupun Saka Tata mengaku dia juga dipaksa, berarti itu tetap berlaku ya, dia ya Bang? Keterangan dia yang di depan penyidik itu, katakanlah dia dipaksa, kalau benar ya,
itu tidak berlaku karena yang benar adalah apa yang diterangkan di majelis hakim. Oke. Bang, ini kan kemarin ramai juga ya Bang Hotman meminta Pak Jokowi untuk membentuk tim TPF. Seperti apa Bang melihatnya? Kalau Pak Hotman minta Jokowi untuk membentuk tim TPS itu bisa-bisa saja, karena kita lihat ya polisi ini makin lama makin nggak benar gitu. Jadi itu makanya sebabnya saya katakan polisi itu tidak lagi berdasarkan tamat SMA saja, karena selama ini kan polisi kan hanya tamat SMA, kursus 3 bulan atau 6 bulan, pulang-pulang petantang-petenteng kan begitu. Jadi oleh karena itu ke depan polisi harus latar belakang sarjana hukum, kemudian sarjana lain. Jadi inilah waktunya polisi Indonesia harus tingkatkan taraf pendidikannya minimal sarjana hukum. Jadi yang sarjana hukum itulah yang ditempatkan nanti di tingkat penyidikan gitu. Jadi supaya lebih mudah memahami kasus setiap orang gitu. Ini kan banyak pro kontranya ya Bang, banyak juga ahli hukum senior gitu yang menilai justru permintaan Bang Hotman ini melecehkan pengadilan, jaksa kita dan sebagainya. Dan mereka juga mempertanyakan urgensinya gitu. Kalau dari Abang sendiri urgensinya berarti lebih kepada pendidikan kepolisian ya? Kalau saya melihatnya kepolisian itu udah terlalu rendah pendidikannya karena mereka rata-rata sama SMA. Jadi ke depan itu mereka itu minimal sarjana. Minimal ya sarjana, kemudian setelah berpraktek menjadi S1 dia ambil lagi S2 S3 gitu loh. Jadi karena mereka berhadapan dengan masyarakat di mana rata-rata pengacara rata-rata S2 S3 sekarang ini. Berarti Abang setuju dengan Bang Hotman ya untuk dibuatnya TPF? Ya, saya setuju dengan Bang Hotman Paris. Oke, Abang banyak yang meminta Abang nih untuk jadi kuasa hukum Peggy, tapi Abang sendiri menolak dan banyak yang kecewa gitu Bang oleh dengan itu. Mungkin tanggapannya Bang? Saya lebih tertarik membela korban. Oke. Karena Pina ini kan kita tahu kan jadi bonceng oleh Peggy, Eki ya. Eki. Nah, kemudian dia korban dipukuli, kemudian setelah dipukuli diperkosa. Jadi saya lebih tertarik membela korban daripada membela pelaku. Jadi oleh karena itu saya menyatakan dari lubuk hati yang paling dalam turut sedih dan prihatin karena mengapa orang seperti itu mampu melakukan perbuatan seperti itu, membunuh dan memperkosa, itu sangat biadab menurut saya. Oke, Abang, tapi walaupun Abang sendiri lebih membela korban daripada pelaku ini ya kan, petunjuknya kan bukan kepada Peggy Setiawan gitu. Banyak yang meyakinkan gitu untuk Peggy Setiawan ini bukan pelakunya atau salah tangkap juga. Kalau Peggy Setiawan menurut saya kenapa dia namanya sampai 3? Kata polisi ya, kata polisi namanya 3. Kata polisi juga KTP-nya sampai 3. Demikian juga orang tuanya. Orang tuanya memperkenalkan dia bukan anaknya tapi ponakannya. Nah, oleh karena itu sebaiknya dipertanggungjawabkan itu atas dasar apa dia punya nama atau punya KTP sampai 3 gitu. Oke, Bang, berhubung terpidana nih, para terpidana banyak yang mengajukan PK dan yakin bahwa mereka ini tidak bersalah. Mereka ingin meminta kuasa hukum kepada Abang. Abang seperti apa kira-kira nih? Kalau mereka minta tolong sama saya, terus terang saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya saya belum tertarik, tapi saya lebih tertarik membela Pina. Karena Pina itu kan sama Eki itu kan, sama Eki ya, itu benar-benar korban diperkosa dan dibunuh. Jadi biarlah pengacara yang lain gitu loh. Jadi Abang menolak untuk membantu para terpidana ini ya Bang? Biarlah pengacara lain yang membela mereka. Oke. Bang, satu lagi nih, Abang mungkin melihat kasus ini seperti apa sih Bang? Kasus ini sangat menarik karena ada film yang membuka ini semua. Sudah 8 tahun berlalu dan kemudian ditangkap pelakunya yaitu Peggy Setiawan, kata polisi ya. Kemudian diketahui KTP 3, orang tuanya 2, atau namanya 3, orang tuanya 2 gitu loh. Kemudian kendaraan bermotor juga kata polisi dari 8 tahun lalu ditemukan ada sama Peggy Setiawan atau STNK-nya. Kemudian namanya juga sama dengan Peggy Setiawan. Kemudian
ijazah SD, SMP, SMA katanya dari Cirebon juga. Jadi kebenarannya itu biarlah polisi. Tapi menurut saya biarlah lebih bagus ini diperadilankan, kemudian dilapor propam, kemudian dilapor ke wasidik, biar terang semuanya. Terima kasih. Oke, kita sudah simak pendapat dari Bapak Komarudin Simanjuntak selaku lawyer yang sudah banyak membantu kasus-kasus besar, ya kan. Menurut saya, pendapat saya pribadi, kita memberi statement boleh, ya kan, memberi pendapat untuk memberikan keterangan untuk sebuah kasus itu boleh-boleh saja, tetapi kita harus mempunyai bukti yang kuat, ya kan, mempunyai saksi yang kuat. Jadi menurut saya kayak Mbak Widya ini, kalau betul jika Mbak Widya mengetahui sebuah kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, Mbak bisa jadi pembela masyarakat, bisa, tapi jangan hanya berstatement di media sosial saja, ya kan. Berikan bukti Anda, berikan saksi Anda untuk mengungkap sebuah kasus. Jadi jangan hanya cuma memberikan statement atau asumsi liar menurut saya tanpa bukti gitu, ya kan. Soalnya di setiap video Mbak Widya saya lihat tidak mencantumkan kayak bukti-buktinya gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi kalau betul Anda mengetahui, ya kan, pasti Anda juga dibela negara, ya kan. Kalau misalnya betul, bisa jadi Anda menjadi orang yang bisa menjabat di kepemerintahan seperti itu. Kalau ada wawasan dan keterangan-keterangan dari Mbak Widya itu membenarkan bahwa apa yang terjadi sebenarnya, begitu menurut saya sih. Tapi menurut kalian bisa berbeda dengan pendapat saya. Tapi kalau betul mempunyai bukti, berikan bukti tersebut. Jangan hanya berkuar-kuar hanya di media sosial, ya kan. Kita pun bisa aja, ya kan, di media sosial ini, apalagi sekarang sudah canggih, ya kan. Banyak di internet kita cari-cari tahu profil data seseorang, ya kan. Bisa juga kita edit juga begitu. Jadi jika betul kita mempunyai bukti yang kuat, gak ada salahnya kita langsung memberikan kepada pihak yang berwajib. Jika kalian tidak agak sanksi kepada mereka tersebut, bisa kalian jumpai lawyer-lawyer yang mau membela rakyat juga. Seperti itu kira-kira. Salam NKRI.